Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Encep Kusumah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Encep yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk presentasi pada hari ini. Perkenalkan, saya Hana Livia Zahra yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Kelompok kami akan membahas materi mengenai komposisi yang di dalamnya terdapat sebuah video, transkrip, hakikat, jenis, ciri-ciri, perbedaan komposisi dan idiom, dan kami juga akan membahas mengenai kompositum, kata majemuk, dan contoh-contohnya. Sebelum memasuki pematerian, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 2. Yang pertama ada Nikmatul Jannah, ada Silvani Rahmadila, Nova Sri Anissa, Niska Alvina Sania, dan Rihan Adilvi Tafta Aunilah. Baik teman-teman sekalian, sebelum memasuki pematerian, kelompok kami akan menampilkan salah satu iklan yang di dalamnya terdapat komposisi. Selamat menyaksikan. Mira, jaga diri. Jangan lupa sholat ya, Nak. Iya, Mak. Kerja baik-baik, semoga sukses ya, Nak. Iya, Pak. Kak, aku mau ikut dong. Jangan, Dek. Kakak nggak lama kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kampung hijrah ke kota, adu nasib cari rejeki. Siapa tahu hidup beruntung, usaha terus sambil berdoa. Tak terasa sudah bulan puasa, sebentar lagi lebaran tiba. Jadi rindu kampung halaman, rindu orang tua, sanak saudara. Ingat kampung, pengen mudik, ingat tarawih bareng teman.
Dapatkan album religi terbaru saya hanya dengan pembelian paket spesial Lebaran Mi Urai di supermarket terdekat di kota Anda. Baik teman-teman, di sini sudah muncul transkrip iklan dari video yang tadi kita saksikan bersama. Saya akan mengajak teman-teman untuk membaca senyap dari transkrip ini. Barangkali dari transkrip ini ada yang dapat ditandai sebagai salah satu contoh komposisi yang mana akan menjadi topik pada presentasi hari ini. Baik teman-teman, setelah kita menonton video dan membaca transkrip, kelompok kami menemukan 6 komposisi dalam iklan. Yang pertama, jaga diri, orang tua, sanak saudara, masa kecil, adu nasib, dan burung dara. Untuk selanjutnya akan ada materi mengenai hakikat komposisi yang akan dipaparkan oleh Nova Sri Anissa. Saudara Nova, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai hakikat komposisi menurut para ahli. Yang pertama ada Sultan Takdir Ali Syahbana tahun 1953, yaitu komposisi atau kata majemuk adalah sebuah kata yang memiliki makna baru yang tidak merupakan gabungan makna unsur-unsurnya. Yang kedua ada Verhaar tahun 2012, yaitu komposisi adalah proses morfemis yang menggabungkan dua morfem dasar atau pradasar menjadi satu kata yang namanya kata majemuk atau compound. Yang ketiga ada Yasin tahun 1988, yaitu kata majemuk adalah dua kata atau lebih yang menjadi satu dengan erat sekali dan menunjuk atau menimbulkan satu pengertian baru. Yang keempat ada Mulyono tahun 2013, yaitu komposisi adalah proses penggabungan dua kata atau penggabungan dua pokok kata yang membentuk kata. Hasil komposisi itu adalah kata majemuk atau kompositum. Wujud kompositum itu adalah sebuah kata yang terungkap di dalam kandungan satu kesatuan arti. Yang kelima ada Sujito dan Joko Saryono tahun 2014, yaitu kata majemuk adalah kata jadian yang terbentuk dari penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu kata baru yang mengandung makna baru. Jadi, komposisi adalah proses morfologis yang terbentuk dari proses pemajemukan kata, yaitu gabungan dua kata atau penggabungan dua pokok kata yang menjadi satu kata baru dan memiliki makna baru. Proses morfologis adalah suatu proses pembentukan kata dengan cara menghubungkan satu morfem dengan morfem yang lain atau proses mengubah leksem menjadi sebuah kata. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nova yang telah memaparkan mengenai hakikat komposisi. Selanjutnya akan ada materi mengenai jenis-jenis komposisi yang akan dijelaskan oleh Rehan Adilfitafta. Saudara Rehan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis komposisi. Yang pertama ada komposisi nomina, yaitu komposisi yang pada satuan klausa berkategori nomina atau kata benda. Komposisi nomina dapat dibentuk dari dasar
Ada sejumlah komposisi nominal yang berupa nama atau istilah sebagai nama atau istilah. Komposisi ini tidak bermakna gramatikal, tidak bermakna idiomatis, juga bermakna metaforis. Contohnya, nama Selat Sunda, istilah buku ajar, dan lepas landas. Yang kedua ada komposisi verba, yaitu komposisi yang pada satuan klausa berkategori verbal. Misalnya komposisi menyanyi menari dan datang menghadap pada kedua kalimat berikut. Yang pertama ada mereka menyanyi menari sepanjang malam. Yang kedua ada dia datang menghadap kepala sekolah. Sebagai pengisi fungsi predikat komposisi menyanyi menari dan datang menghadap berkategori verba. Komposisi verba dapat dibentuk dari dasar A. Verba plus verba seperti menyanyi menari, datang menghadap, duduk termenung, dan lari bersembunyi. Yang B ada verba plus nomina seperti gigit jari dan membanting tulang. Dan C ada verba plus adjektiva seperti lompat tinggi, lari cepat, dan berkata kasar. Terus ada D adverbial plus verba seperti sudah makan, tidak datang, dan masih tidur. Yang ketiga ada komposisi adjektiva, yaitu komposisi yang pada satuan klausa berkategori adjektiva. Misalnya komposisi cantik molek dan kaya miskin. Dalam klausa komposisi adjektika dapat dibentuk dari dasar A. Adjektiva plus adjektiva seperti tua muda dan besar kecil. Dan B ada adjektiva plus nomina seperti merah darah dan keras hati. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu gadis yang cantik molek itu duduk termenung, dan kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rehan telah memaparkan materi mengenai jenis-jenis komposisi. Selanjutnya ada Niska Alvina Sania yang akan memaparkan materi mengenai ciri-ciri komposisi. Saudara Niska, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah ciri-ciri komposisi. Di sini ada dua. Yang pertama, memiliki makna dan fungsi baru yang tidak persis sama dengan fungsi masing-masing unsurnya. Yang kedua, unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan, baik secara morfologis maupun sintaksis. Contohnya, kata kambing plus hitam menjadi kambing hitam. Kata rumah plus sakit menjadi rumah sakit. Kata kaki plus tangan menjadi kaki tangan. Kata orang plus tua menjadi orang tua. Kata kepala plus batu menjadi kepala batu. Selanjutnya adalah istilah terkait. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi merupakan proses morfologis, yaitu hasil dari proses pemajemukan kata majemuk. Yang kedua, kompositum, ialah hasil dari proses komposisi. Yang ketiga, kata majemuk. Kata majemuk merupakan wujud kompositum yang memiliki karakteristik khusus dari kompositum pada umumnya. Yang keempat, kata majemuk hanya salah satu bagian dari kompositum, sedangkan ada beberapa kompositum yang memiliki karakteristik sendiri. Yang terakhir adalah idiom. Idiom merupakan konstruksi khusus yang pemunculan maknanya tidak sesuai dengan makna gramatikal. Idiomatik yaitu hasil dari proses idiom. Semua peribahasa masuk ke dalam idiom. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Niska yang sudah memaparkan materi mengenai ciri-ciri komposisi. Selanjutnya, materi mengenai perbedaan komposisi dan idiom akan dipaparkan oleh Nikmatul Jannah. Saudara Nikmatul Jannah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai perbedaan komposisi dan idiom. Yang pertama, perbedaan komposisi dengan idiom. Komposisi memiliki makna baru atau memiliki satu makna, tetapi maknanya masih dapat ditelusuri secara langsung dari kata-kata yang digabungkan. Contohnya, kaki meja, yang masih dapat ditelusuri dari makna kaki dan meja. Lalu, idiom adalah memunculkan makna baru yang tidak dapat secara langsung ditelusuri dari kata-kata yang digabungkan.
Contoh, tangan kanan artinya orang kepercayaan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan tangan dan kanan. Selanjutnya yaitu idiom. Di dalam idiom dapat terbagi menjadi dua, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Yang berupa idiom penuh artinya seluruh komposisi itu memiliki makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun secara gramatikal. Misalnya, orang tua. Catatan, makna idiomatik ini baru jelas apabila berada dalam konteks kalimatnya. Contoh, komposisi orang tua pada kalimat berikut. Semua orang tua murid sudah hadir di aula. Nah, ini merupakan idiomatik. Sedangkan komposisi orang tua dalam kalimat berikut, siapa nama orang tua yang duduk di sana itu? Bukanlah bermakna idiomatik. Menurut para ahli tata bahasa tradisional, komposisi yang bermakna idiomatik inilah yang mereka sebut kata majemuk. Komposisi yang berupa idiom sebagian adalah yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya, seperti komposisi gaji buta. Kata gaji pada gaji buta masih memiliki makna leksikalnya, sedangkan yang bermakna idiomatiknya adalah kata buta. Contoh lain dari idiomatik adalah kata ulang yang mengandung idiom, contohnya mata-mata, yang artinya pengintai. Lalu kata majemuk yang mengandung idiom, contohnya kambing hitam, yang artinya orang yang dipersalahkan dalam satu perkara. Yang kedua, ada contoh daun muda, yang artinya wanita remaja. Catatan, semua peribahasa masuk ke dalam idiom. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nikmatul Jannah. Selanjutnya akan ada pemaparan materi terakhir yang akan dipaparkan oleh Silvani Rahmadila. Saudara Silvani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai kompositum, kata majemuk, dan contoh lain. Kompositum. Unsur pembentuk dari kompositum adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu kata unsur pokok kata, seperti contohnya ganti rugi. Yang kedua, semua unsur pokok kata seperti contohnya tukar guling. Ganti rugi termasuk ke dalam salah satu contoh pokok kata karena ganti itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi termasuk ke dalam pokok kata. Sedangkan rugi itu bisa berdiri sendiri. Kata ganti bisa digabung dengan kata lain, seperti ganti kulit, ganti baju, dan lain sebagainya. Sedangkan tukar guling keduanya merupakan unsur pokok kata, karena keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya kata majemuk. Unsur pembentuk dari kata majemuk sebagai berikut. Yang pertama, semua atau sebagian unsur pokok kata. Contohnya seperti tanggung jawab. Yang kedua, semua unsur kata seperti rumah sakit. Yang ketiga, semua atau sebagian unsur morfem unik. Morfem unik sama dengan morfem yang hanya mau bergabung dengan satu bentuk bahasa. Contohnya seperti simpang siur. Contoh lain, yang pertama tahun ajar, yang kedua matahari, yang ketiga buah bibir, yang keempat kumis kucing, yang kelima kacamata, yang keenam kembang tahu, yang ketujuh polisi tidur, yang kedelapan rumah tangga, yang kesembilan tangan kanan, yang kesepuluh mata keranjang. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Silvani. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi mengenai komposisi oleh kelompok 2 sudah selesai. Sebelum menutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan terlebih dahulu materi dalam presentasi kelompok kami.
Jadi, komposisi adalah proses morfologis yang terbentuk dari proses pemajumukan kata, yaitu gabungan dua kata atau penggabungan dua pokok kata yang menjadi satu kata baru yang memiliki makna baru. Proses morfologis adalah suatu proses pembentukan kata dengan cara menghubungkan satu morfem dengan morfem yang lain atau proses yang mengubah leksem menjadi sebuah kata. Sekian kesimpulan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Encep dan teman-teman yang sudah menyimak pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi kelompok kami terdapat kekurangan dan kekeliruan. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa teman-teman pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.